Halo guys, selamat datang. Perkenalkan nama saya Ade Felinda. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil AFL 3 Part 1 dengan tema strategi ekspansi McDonald's di Indonesia. Presentasi ini akan membahas profil perusahaan, strategi ekspansi, adaptasi lokal, hingga analisis SWOT yang menggambarkan posisi McDonald's di pasar Indonesia. Company Profile. McDonald's adalah salah satu perusahaan makanan cepat saji terbesar di dunia, dengan lebih dari 40.000 gerai yang tersebar di lebih dari 100 negara. Didirikan pada tahun 1940 di Amerika Serikat. McDonald's identik dengan makanan cepat saji yang konsisten, pelayanan cepat, dan brand global yang sangat kuat. Di Indonesia, restoran pertama McDonald's dibuka pada tanggal 23 Februari 1991 di Sarinah, Jakarta. Sejak saat itu, McDonald's terus berkembang pesat. Tahun 2009 menjadi titik penting ketika PT Rexo National Food, anak perusahaan Rexo Group, yang juga pemilik Teh Sosro, mengambil alih lisensi utama McDonald's di Indonesia. Dengan keterlibatan lokal ini, operasional menjadi lebih stabil dan ekspansi bisa berjalan lebih agresif. Strategi globalization. Keberhasilan McDonald's di Indonesia tidak lepas dari strategi globalization, yaitu perpaduan standar global dengan adaptasi lokal. Pertama, pada sisi menu, McDonald's menambahkan varian sesuai selera Indonesia. Contohnya adalah paket nasi ayam goreng yang menjadi favorit, burger sambal matah, ayam gulai, hingga dessert khas seperti McFlurry Durian. Kedua, seluruh produk McDonald's di Indonesia dijamin halal dengan sertifikat dari MUI, sehingga mampu membangun kepercayaan di tengah mayoritas konsumen Muslim. Ketiga, pada aspek komunikasi dan branding, McDonald's selalu menggunakan bahasa Indonesia, serta menyesuaikan promosi dengan momen budaya penting, seperti Ramadan, Idul Fitri, hingga Hari Kemerdekaan. Dan terakhir, strategi harga dibuat terjangkau melalui program seperti paket hemat atau PAMER, dan menu sarapan murah yang ditujukan untuk pekerja urban. Semua ini menunjukkan bagaimana McDonald's mampu menyesuaikan diri dengan budaya dan kebutuhan konsumen di Indonesia. Strategi ekspansi. Strategi utama McDonald's dalam memasuki pasar Indonesia adalah melalui franchise dan joint venture. Dengan model ini, ekspansi dapat dilakukan dengan cepat, namun tetap mengendalikan pahaman pasar lokal. Setelah PT Rexo National Food memegang penuh lisensi, McDonald's Indonesia berkembang dari sekitar 200 gerai di tahun 2010 menjadi 400 gerai pada 2020 dan diperkirakan mencapai lebih dari 550 gerai pada tahun 2025. Penyebaran ini tidak hanya terkonsentrasi di kota-kota besar, tetapi juga mulai merambah ke kota sekunder. Operasional dan digitalisasi. Selain strategi produk dan pemasaran, McDonald's juga menguatkan rantai pasok lokal. Bahan baku seperti ayam diperoleh dari peternakan dalam negeri, sedangkan beras dan sayuran didukung oleh petani lokal. Hal ini tidak hanya menekan biaya logistik, tetapi juga membantu memperkuat ekonomi lokal. Dari sisi teknologi, McDonald's berinvestasi besar pada digitalisasi. Layanan McDelivery melalui aplikasi dilengkapi sistem poin loyalitas, kios pemesanan mandiri atau self-order kios diperkenalkan di kota-kota besar, serta jaringan drive-thru terus diperluas agar pelanggan mendapat layanan yang lebih cepat dan efisien. Analisis SWOT memberikan gambaran yang lebih jelas. Dari sisi kekuatan, McDonald's memiliki brand global yang sangat kuat, pelayanan konsisten, serta menu yang telah terrealisasi dengan sertifikasi halal. Namun, kelemahannya adalah citra makanan cepat saji yang dianggap kurang sehat, serta masih ada ketergantungan pada impor untuk beberapa bahan baku. Peluangnya sangat besar, antara lain pertumbuhan kelas menengah di Indonesia, meningkatnya urbanisasi, serta tren layanan pesan antar online. Sementara itu, ancaman datang dari persaingan ketat dengan KFC, Burger King, hingga Hokben, serta regulasi pemerintah yang semakin menekankan pada kesehatan dan nutrisi.
Kesimpulannya, McDonald's Indonesia berhasil menyeimbangkan standarisasi global dengan adaptasi lokal, strategi globalization, penguat rantai pasok dalam negeri, dan transformasi digital menjadi kunci keberhasilan ekspansi mereka. Rekomendasi ke depan antara lain pertama, mengembangkan lebih banyak menu sehat seperti salad atau makanan rendah kalori. Kedua, rekomendasi ke depan antara lain memperluas digitalisasi ke kota-kota sekunder. Ketiga, memperkuat kolaborasi dengan pemasok lokal untuk mengurangi ketergantungan impor. Dan keempat, meningkatkan program CR berfokus pada lingkungan agar citra McDonald's semakin positif di mata masyarakat. Demikian presentasi saya mengenai strategi ekspansi McDonald's di Indonesia. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatian Anda. See you next time.